Walamma balawah dan tak kala sampai al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, arba'ina sanah 40 tahun. Seorang Imam Syafi'i yang mesti berjalan alal asor di atas tongkat. Maksudnya adalah umur 40 tahun Imam Syafi'i pakai tongkat. Kemana-mana pakai tongkat. Maka sebagian guru-guru kita itu orang ulama masih muda ada juga yang pakai tongkat. Ya, jadi pakai tongkat itu bukan semata-mata simbolnya kiai atau orang alim, tapi mengingatkan kita ini lemah, perlu pijakan kita. Jadi tongkat itu menunjukkan pijakan lemahnya kita. Tongkat, cuma kan di kita nggak umum ya, yang umum orang Arab gitu. Kalau kita pakai tongkat kayaknya di angka umur 60, 70. Kalau orang Arab biasa aja. Jadi Imam Syafi'i, faidah kila lahu, apabila ditanya kepada Imam Syafi'i fidzalika di dalam hal itu, yaqulu menjawab Imam Syafi'i, la'adzkuru, untuk aku ingat, li'adzkuru, untuk aku ingat, anni sesungguhnya aku musafir, seorang musafir. Kalau Imam Syafi'i alasannya supaya saya ingat bahwa saya ini lelah kira-kira, sedang musafir di dunia. Ya paling musafir berapa nama? Nah, musafir artinya dunia ini bukan segala-galanya, bukanlah akhir, masih ada lanjutan. Intaha. Wa wallahi, dan demi Allah, ini sesungguhnya aku sudah ada aku melihat nafsi diriku al-an sekarang mithla ta'ir, seperti burung al-mahbusi yang terkurung fil qafsi di sangkar. Fa kharaja, maka keluar dulu semuanya minal qafsi, dari sangkar, fil hawa, di udara. Wasor, dan ada mu'awikan, panjang, pincang, mu'awikan, pincang, bika bihi, di mata kakinya, fil qafsi, di dalam sangkar, fakot saja. Kata Imam Syafi'i, sungguh Allah, kata beliau, demi Allah, hari ini aku melihat keadaanku ini seperti burung yang pincang yang ada di dalam sarang, nggak ada daya, nggak bisa ngapa-ngapain, terbang pincang, sayapnya pincang, terbangnya bisa. Maksudnya kita ini lemah di hadapan Allah, banyak kealfaan, banyak kekurangan. Ini lebih lemah. Kalau burung bebas mungkin enak. Kata beliau, fakharaja kulluh minal qafas. Ada burung yang merdeka, bebas, lepas di sana, bebas dia terbang kemana-mana, bisa mengarungi alam raya. Tapi kata beliau, saya ini burung yang pincang, udah gitu ada di sarang, nggak berdaya di sana. Kalau kagak diumpanin setengah hari aja berdaya apa? Sama kita ini di hadapan Allah, kita nggak mandang sehari aja repotnya kayak apa? Apalagi nih oksigennya disetop oleh Allah. Umpama misalnya kita dicabut nikmat sehatnya saja satu, rasanya kayak apa? Nikmat sehat yang dicabut satu, di bagian mana di anggota badan kita ini? Rasanya kayak apa? Insya Allah. Sakit gigi, sakit luar biasa Pak ya. Itu, maka itulah maksud Imam Syafi'i, lemah betul kita ini. Fahukmi, maka hukum walan sekarang kadzalika demikian. Itulah keadaanku hari ini. Laisa indi baqaya syahwatin. Aku sudah tidak ada kepengen tinggal lil iqamah, tinggal di dunia. Imam Syafi'i udah enggak punya semangat untuk hidup, maksudnya iqamah itu tempat tinggal di dunia, di dunia.
lebih khususnya lagi adalah aku ini nggak punya kepengin kekal, aku nggak punya kepengin kekal tinggal di dunia, karena emang dunia itu adalah alam fana. Walaysa ahadun min ashabi, dan tiada seseorang min ashabi fi hilmin yang bisa menyelesaikan ayyu'tiyani syai'an minad dunia, memberikan kepadaku sesuatu minad dunia di dunia, sedekatan kepada sedekah. Aw yadhkura li syai'an min ahwalihi, atau menyebutkan tentang sesuatu daripada keadaannya dunia. Illa ma yulzimuni syar'an, kecuali apa yang mengharuskan di dalam syariat. Kata Imam Syafi'i, kalau ada teman yang datang ngomongin dunia, Imam Syafi'i itu sudah mulai menghindar. Ngomonginnya dunia, Imam Syafi'i mulai menghindar. Ya, kecuali yang pokok menurut sana. Apa yang pokok? Kita butuh makan harian supaya bisa buat sholat, itu. Wa baini wa bainahu Allah, dan diantaranya Allah. Jadi di dalam palung hatinya beliau itu adalah Allah, hidup Allah hidup di hati. Itu. Idzakarli syai'an minha wa ma lazimani. Jika ia ingat kepadaku daripada dunia, wa ma lazimani, kadang-kadang yang datang sebut-sebut yang memang bukan apa ya, selayaknya, bukan sioknya urusan dunia itu, seolah-olah sudah berlebihan. Kadang-kadang kan kita di bawah khayalan banyak tentang dunia itu. Di bawah khayalan, misalnya kalau saya begini maka begini, kalau saya begitu maka begitu. Di bawah khayalan, bahkan cita-citanya setinggi langit, begitu jatuh sakit ya. Itu. Padahal yang enak kita itu adalah, kata saya sambil berjalan dur Ramadan. Jadi berjalanlah, berputarlah, mengalirlah sebagaimana penguasa kita yang mengalirkan kita. Itu lebih enak daripada punya cita-cita. Kadang-kadang kita kecewa kepada kita. Apa jawaban Imam Syafi'i? Wa aqulu hasbi Allah, cukup Allah, cukup Allah. Tadi kalimatnya baini wa bainahu Allah, cukup Allah dalam urusanku, hasbi Allah di dinina, cukup Allah dalam urusan agamaku, hasbi Allah di dunyana, cukup Allah urusan duniaku, hasbi Allah terus dalam hal yang lainnya. Lima ahammana hasbi Allah, liman hasadana hasbi Allah, liman kadana bisub hasbi Allah indal maut, cukup Allah di saat kematian hadir, hasbi Allah indal hisab, cukup Allah di saat dihisab, hasbi Allah indal qabr, cukup Allah yang ada di dalam alam kubur nanti. Maksudnya adalah Allahnya ada di mana-mana. Di dalam dunia kita, agama kita, di kuburan, yaumul hisab, indas sirat, hasbi Allah indas sirat, hasbi Allah inda dan sebagainya. Itu. Wallahu yaj'alu kulla ikhwani kadzalik. Dan Allah menjadikan semua saudaraku demikian. Amin Allahumma amin. Jadi Allah yang menjadi wakilnya. Wa qala Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, berkata Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca dalam sebagian kitab, anna munadiyan, ada yang menyeru, yunadi minas sama, yang menyeru dari langit, ar-rabi'ah yang keempat, kulla subahin, setiap pagi. Jadi ada orang yang menyeru setiap pagi. Itu seruan bersumber dari langit keempat.
Apa kata seruan itu? Abna'ul arba'in, umuran 40, antum zar'a dana hasab. Kalian menanam, maka dalam waktu dekat akan dituai. Maksudnya itu. Abna'ul khamsin, umuran 50 tahun, madza qaddamtum wa madza akhartum. Apa yang sudah kalian lalui dan apa yang kalian tunda. Umur 40 tahun kata beliau mestinya sudah memetik hasil ikhtiar, kesungguhan, ketaatan kita mestinya. Ini kata apa tadi? Bisikan dari langit. Umur 40 tahun mestinya sudah memetik, sudah ada yang dipanen. Umur 40 tahun apa saja? Ibadah kita kerasa gitu, dari ibadah kita, dari kerja keras kita. Nah, tapi tidak ada kata lambat. Kita ini yang mungkin lebih dari umur 40, ya kita tetap memperbaiki, menanam amal-amal soleh yang banyak. Itu banyak. Ini di depan saya kayaknya hampir-hampir wajah-wajah awet tua semua. Iya, jadi mungkin ada yang 40 sama kita ini. Saya belum 40 sih. Masih muda. Kalau umur 50 tahun kata beliau, apa yang sudah dilalui? Nah, masih muda. Dan apa yang ditunda? Abna'ul sitin dan umur 60 la'udhr lakum, tiada udhr baginya. Laital khalqu lam yuhlaku wa dakhalahu alimu lima dakhalahu. Mudah-mudahan makhluk itu lam yuhlaku, tidak tercipta. Wa dakhalahu alimu lima dakhalahu. Kalau sudah umur 60 tahun sudah banyak mikir-mikir tentang ciptaan kita, ciptaan Allah. Maksudnya begitu. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Tidak ada lain fokus ciptaannya kecuali wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptaan kita, ciptaan Allah untuk kita namanya manusia itu cuma satu, Pak. Yang dipingin Allah adalah menjadi hambanya. Itu enggak ada lain. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menjadi hambanya. Itu. Tapi kita sering menduakan Allah, mempoligami Allah sering kita ini. Bagaimana menduakan, mensyirikkan, mempoligami Allah? Ngapa-ngapain kadang-kadang kita lihat, Pak. Katanya tulisannya nggak usah khawatir, tapi harapannya sama bos, sama orang kaya, ntar beres mah, sama bos mah. Harapannya orang kaya, sama bos, tapi jangan khawatir ya, kita pasrahkan sama Allah. Begitu ada bos datang, ini masjid belum rapi, gimana Pak Bos? Padahal gajinya pasrahkan. Ya, itu jadi setengah-setengah. Nah, itu yang dimaksudkan menduakan Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim mendapatkan tawaran oleh malaikat Jibril. Ya Ibrahim, maukah kau pertolonganku? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dah. Aku nggak butuh pertolongannya kau Jibril. Lalu kalau kita kedatangan malaikat kayak apa itu? Apa ini minta? Mobil mewah, rumah mewah, harta melimpah, hampir segunung puncak juga punya kita Jibril. Kira-kira begitu. Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, yang penting Allah aja menjadi wakil buat saya, cukup, kata Nabi Ibrahim. Jadi lupa baranya apa api yang membara di Nabi Ibrahim.
Itu kemudian kenapa kita ini apa ya Pak ya, kita begini aja gitu keadaannya, karena keyakinan kita yang belum meningkat kepada Allah. Keyakinan kita belum meningkat kepada Allah. Keimanan kita yang harus terus dipupuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti kita memasrahkan urusan kepada teman kita, tapi ekornya dipegang, bebas untuk orang. Obama saya diangkat jadi kepala sekolah, tapi ya ekornya dipegang. Kalaupun di struktur itu sebagai kepala, tapi kan tidak bebas. Nah, orang yang merdeka itu adalah orang yang betul-betul menjadi hamba Allah. Jadi dia tidak terikat oleh makhluk yang lain. Oleh katanya itu tidak terikat. Kudunya, mestinya enggak terikat ya. Yang penting dia tidak menabrak syariat Allah, syariat Rasulnya, enggak masalah itu. Kalau kita ada kan sampai detik ini hampir-hampir ya masih terikat oleh tradisi, ya Pak, masih terikat oleh tradisi. Pengen nikahan anak kita ini, kalau enggak bawaan sungkan. Tapi kalau pacaran dibiarin. Mendingan nikah halal, ya Pak ya. Anak kita biar halal dihalangin oleh seremonial itu. Ngumpul-ngumpul, kalau nggak ada arisan ya nggak ngumpul. Arisan ada contohnya nggak dalam sejarah? Maksudnya silaturahimnya baik, arisannya baik dengan itikat yang baik tadi Pak. Cuman kalau ketergantungannya sama arisannya, kan bukan itu poin agamanya Pak ya, bukan itu. Iya baik. Qad atadkumus sa'ah khudhu hidrakum. Sungguh akan datang hari kiamat, khudhu hidrakum, ambil pelajarannya. Itu ya, kalimat kiamat suro misalnya ya, kiamat suro, kiamat kecil ya, baik musibah, peristiwa dan sebagainya, khudhu hidrakum, ambil pelajarannya. Itu contoh misalnya nih, kita melihatnya Gunung Salak itu kok diem, padahal kata Allah Gunung Salak, setiap gunung itu berjalan sebagaimana angin. Gunung itu berjalan seperti jalannya angin. Kayak apa itu cepat gitu Pak. Cuman karena kita ketarik oleh gravitasi bumi, sehingga seolah-olah kagak ada gerakan. Coba dah lihatin rumah tinggal 1 minggu atau 2 minggu, habis itu masuk lagi, itu kadang-kadang barang ada yang bergeser Pak. Ada yang debu, tiba-tiba ini debu dari mana? Itu menunjukkan gerak alam semesta bergerak karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summayan takilu, berpindah al-kuhlu min halatil kuhulah, dari masa kuhulah ila halis syaykhuh. Kuhulah itu masa dewasa lah ya, menuju masa tua. Wahwa minal khamsin. Syaykhuh itu masuk umur 50 ila 70 sampai 70. Ala dzakara Ibnu Al-Jauzi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Jadi umuran 50 sampai 70 itu disebut lanjut usia, atau syekh itu artinya kan kakek lah kalau bahasa kita. Itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah, "Tsumma yukhrijukum tiflan, tsumma litablu asyaddakum, tsumma litakunu syuyukha." Kemudian Allah mengeluarkan kepada kalian dalam bentuk anak-anak, tsumma litablu asyaddakum, kemudian kalian sampaikan asyaddakum kepada usia dewasa atau paling sangatnya masa usia asyaddakum itu. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian sampai masa
masa lanjut usia atau kakek-kakek tadi. Wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablu ajalan musamma. Ada di antara kalian yang diwafatkan terlebih dahulu, ada yang disampaikan dengan waktu ajal musamma, ajal yang tertentu. Wala'allakum ta'qilun, semoga kalian bisa mikir, ya, menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran itu. Yang panjang umurnya adalah bentuk karunia, yang pendek umurnya bentuk karunia, sama-sama karunia itu. Dipanjangkan, khawatirnya malah maksiatnya banyak. Dipendekkan, justru maksiatnya tertahan. Itu. Jadi Allah punya maksud yang terbaik kepada semua makhluknya, ya, yang diberikan panjang umur. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, Pak, dalam taat kepada Allah, panjang umur yang berkah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Itu kira-kira, Pak, ya. Wa fi hadasin min hadal umar tadhharu 'ala al-insan awalud daf. Umuran 50 ke atas itu sudah mulai tampak lemahnya, Pak, ya. Dulu masih 20 sampai 40 mah semangat dah. 40 ke atas sudah gampang mulai masuk angin. Lemah rasa. 50 ke atas apalagi. 60 Masya Allah. Pokoknya kemana-mana hangat dah. Orang balsam dikantongin mulu. Iya, hangat dah. Emang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa tubuh kita itu rapuh. Tubuh manusia tidak ada yang abadi, kecuali ahli Quran dan ahli salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang tidak kemakan tanah tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama adalah ahli Quran. Yang kedua ahli salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bah Maimun di Mekah itu jasadnya utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani jasadnya utuh. Banyak, termasuk di Indonesia beberapa yang dibongkar makamnya itu jasadnya utuh. Kemungkinan dua tadi, ahli Quran sama ahli zikir, ahli salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, jasad semua para nabi dan rasul itu utuh. Jasad para nabi dan rasul itu utuh. Termasuk para wali itu utuh. Utuh, Pak. Kalau nggak percaya buktikan. Tapi nggak usah digali, Pak. Nanti protes orang nanti. Wa taraju al-quwa wa taraju ruju' syai' ila wara'i. Yang dimasukkan taraju itu adalah kembalinya kekuatan yang awalnya kuat menjadi lemah. Wa yarji'u ba'dal quwwah ila dha'fi, maka kembali setelah kuat menuju lemah. Wa fihi al-waqtul ladzi sammahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mu'tarakul munaya, yang disebut dengan mu'tarakul munaya, wa huwa min as-sittin ila sab'in, umuran 6 sampai 70 tahun. 6 sampai 70 tahun mulai lemah biasanya. Tapi saya punya guru umurnya 91 atau 92 baru meninggal. Belum pernah masuk rumah sakit. Sehat. Ya memang puasanya Pak kuat. Puasa Daudnya itu pernah, puasa Daud kurang lebih 35 sampai 37 tahun. Guru saya itu. Masya Allah. Terus pola makannya itu Masya Allah. Luar biasa saya melihat beliau. Sebelum dan sesudah makan noleng garam katanya. Kata beliau ini sebelum ini buat nyemangatin makan, sesudahnya untuk menghilangkan racun kalau ada dalam makan, noleng garam. Rutin. Beliau nggak mau makan nggak kalau nggak ada garam, nanya kadang ada garam, siapkan garam. Dan setiap malam beliau mandi, Pak. Kadang jam 2:30, jam 2 mandi keramas. Kata beliau juga minum air hangat 1 gelas sebelum tidur, perut masih kosong. Terus bangun tidur sebelum ngapa-ngapain minum air hangat, kata beliau. Terus ya pikiran harus tenang.
itu masya Allah. Itu Pak umuran segitu naik motor, kemana-mana naik motor itu. Sampai sama putra putrinya nggak boleh, Buya jangan. Nggak apa-apa saya yang naik motor. Itu Pak ya. Itu karunia Pak ya, karunia. Pola hidupnya memang luar biasa. Dikit lagi Pak ya. Waqad qala alaihi wasallam hasubu ummati baina sittin wa sab'in, memaninnya umatku kata Rasulullah antara umuran 6 sampai 70 tahun. Kalau tadi 40, tapi kata Rasulullah dikatakan 60 sampai 70 itu bagian memetik kita nih. Apa yang sudah kita petik daripada amal-amal kita? Keberkahan hidupkah? Ketenangan hidupkah? Keberuntungan hidupkah? Nah itu harus diperhatikan. Ciri-ciri orang berkah itu, ciri-ciri orang berkah adalah tenang hidupnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, membawa ketenangan aja Bang, membawa semangat di dalam taat kepada Allah. Itu ciri-ciri hidup kita berkah. Kalaupun kantong kempes tapi hidup tenang, nggak punya hutang, itu ciri-ciri berkah. Saya nggak tahu yang kelihatan banyak mobilnya itu apakah tanpa hutang. Itu juga nggak paham. Orang kalau sudah bebas dari hutang, sujudnya juga anteng Pak. Iya. Tapi kalau kredit kan di mana-mana, walah, gagah doang kelihatannya mah. Itu. Memang kalau bisa hutang itu dihindari, termasuk kredit itu selagi bisa. Tapi memang kita kadang-kadang ini Pak ya, kalau nggak ngutang buat usaha kagak ada modal segala macam. Mungkin awal-awal kayak ngapa-ngapa, tapi jangan terus-terusan. Supaya sujud kita ini lebih khusyuk Pak. Kita nggak takut, aduh besok ini udah setoran. Jadi kalendernya dibolongin aja tuh, ya Allah. Takut sama kalender jadinya. Kecuali ada keterpasrahan setelah itu, ikhtiar yang keras, keterpasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad